Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sejumlah ibu-ibu lakukan aksi pencurian di toko pakaian. Aksi sejumlah ibu-ibu yang mencuri pakaian di sebuah toko pakaian dan perlengkapan rumah tangga di Jalan Pramuka Raja Basa Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang ini melakukan aksinya pada Kamis 17 Maret 2022 sore. Karyawan toko Afid Setiawati berusia 21 tahun mengatakan, pencurian yang dilakukan tersebut saat kondisi toko sedang ramai. Namun karyawan tidak mencurigai gerak-gerik pelaku saat melancarkan aksinya. Afid menjelaskan dari rekaman CCTV, tampak pelaku berjumlah 5 orang. 2 orang laki-laki sementara 3-nya diduga ibu-ibu. Menurut Afid, 2 orang pria tersebut ikut berperan untuk menutupi atau menghalangi pandangan penjaga toko. Sementara 3 orang ibu-ibu tersebut menjadi eksekutor dengan memasukkan barang dagangan ke dalam tas mereka. Setelah tas yang mereka bawa terisi dengan barang curian, pelaku langsung keluar dan meninggalkan toko. Afid mengatakan dari rekaman CCTV pelaku kemungkinan datang ke toko menggunakan mobil. Namun mobil tersebut diparkir agak jauh dari lokasi toko. Afid merincikan sejumlah barang dagangan di toko tersebut yang diambil oleh pelaku, seperti alat-alat kosmetik, setrika, dan peralatan rumah tangga lainnya. Jika ditotal, lanjut Afid, kerugian yang diderita mencapai 2 juta rupiah. Menurut Afid, aksi pencurian bermodus dengan pelanggan toko bukan kali pertama. Ini merupakan kali ketiga toko tempat ia bekerja menjadi sasaran. Namun Afid menyebutkan pelakunya berbeda-beda. Afid menjelaskan kejadian ini baru diketahui pagi tadi saat dilakukan pengecekan stok barang di etalase. Saat itu salah satu karyawan mencurigai letak atau posisi setrika yang biasa dipajang sudah berpindah tempat. Ternyata saat dicek banyak stok barang yang keluar tidak sesuai dengan jumlah pemasukan. Afid mengaku tak mengetahui apakah peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Berita selanjutnya datang dari Lampung Utara. Hujan disertai angin kencang hancurkan puluhan atap rumah. Hujan deras disertai angin kencang menghancurkan puluhan atap rumah di Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada Jumat 18 Maret 2022 malam. Udin, selaku warga setempat, mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya beserta keluarga sedang asyik menonton televisi di kediamannya. Selang beberapa lama terdengar suara angin kencang yang menerbangkan atap rumahnya beserta rumah para tetangga. Udin yang mengetahui rumahnya dalam masalah, lantas mengajak keluarganya keluar dari rumah mencari perlindungan. Udin juga menambahkan terdapat puluhan rumah yang hancur akibat angin kencang ini. Setelah kejadian banyak anggota TNI serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang datang untuk meninjau rumah warga yang rusak. Tidak hanya puluhan rumah, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon di Desa Bumi Raya. Bahkan terlihat pohon dengan ukuran cukup besar menimpa tenda warga yang akan menggelar hajatan. Berita selanjutnya, nelayan di Bandar Lampung keluhkan kelangkaan solar. Nelayan di Bandar Lampung mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar sejak beberapa pekan terakhir. Dampaknya, sejumlah nelayan yang menggunakan kapal motor terpaksa tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Sukandi, seorang nelayan di TPI Lempasing mengatakan, sudah lebih dari 1 minggu dirinya tidak pergi ke laut. Hal itu dikarenakan tak ada pasokan bahan bakar solar untuk menggerakkan motor mesin kapal miliknya. Sukandi pun tak mengetahui dengan jelas alasan pasokan BBM jenis solar tersebut sulit didapatkan.
Hanya saja lanjut Sukandi, stok solar yang masuk ke TPI Lempasing tidak sebanyak seperti biasanya. Dikatakannya dirinya hanya bisa berharap beberapa hari ke depan pasokan BBM solar kembali normal. Wandi, pengawas tempat pelelangan ikan Lempasing mengakui sejak sepekan ini pasokan solar mulai mengalami kelangkaan. Namun pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mensiasati kelangkaan tersebut. Menurutnya hal tersebut terpaksa dilakukan agar nelayan tetap bisa melaut. Pihaknya juga terpaksa mengurangi jatah solar yang dibagikan kepada para nelayan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar setiap nelayan kecil maupun besar mendapatkan jatah solar. Wandi mengakui dampak pembatasan jatah solar berpengaruh terhadap pendapatan para nelayan. Berita selanjutnya, kebijakan MUI terkait salat tarawih dilakukan tanpa jaga jarak. Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung, Profesor Muhammad Mukri menyebut salat tarawih tahun ini bisa dilakukan tanpa menjaga jarak. Sebab pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19, termasuk kegiatan peribadahan di dalam masjid. Seperti diketahui sejak pandemi COVID-19 muncul pada 2020 lalu, semua kegiatan termasuk peribadahan diwajibkan untuk menjaga jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Karena itu selama 2 kali Ramadan, sholat tarawih selalu menjaga jarak. Namun pada tahun ini, menurut Mukri, saf bisa kembali normal. Meski begitu, masyarakat harus tetap mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Menurut Mukri, saat ini capaian vaksinasi masyarakat juga semakin tinggi, sehingga dimungkinkan bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mengenai aturan Kemenak tentang pengeras suara masjid, Mukri menyatakan mengikuti aturan tersebut. Menurutnya, aturan pemerintah tersebut wajib didukung demi menjaga kebaikan bersama antar umat beragama. Mukri menjelaskan aturan tersebut memperbolehkan masjid untuk menggunakan pengeras suara luar untuk mengumandangkan azan. Pengeras suara luar masjid juga diperbolehkan untuk menyampaikan pengumuman. Namun, saat pelaksanaan salat dan pengajian, sebaiknya cukup menggunakan pengeras suara dalam masjid. Sementara Kemenak Lampung meminta pelaksanaan sholat tarawih saat Ramadan nanti sesuai dengan prokes. Kasih Kemasjidan Bidang Kurais Kemenak Lampung Mirza Palhevi mengatakan, sholat tarawih tetap mengacu aturan pemerintah pusat dan Kemenak Lampung akan memantau pelaksanaannya. Berita selanjutnya, jemaah haji Kabupaten Mesuji tunda keberangkatan. Masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir membuat para calon jemaah haji di Kabupaten Mesuji dari kalangan pengusaha terserang pailit, sehingga menyebabkan mereka harus membatalkan keberangkatan hajinya. Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Aziz Basuki, sebanyak 1 hingga 5% calon jamaah haji di Kabupaten Mesuji membatalkan keberangkatan. Para calon jamaah haji tersebut sebagian besar dari kalangan pengusaha atau pedagang, dan ada juga yang memiliki latar belakang pegawai. Aziz menegaskan, akibat dampak COVID-19 ini terdapat usaha yang dimiliki calon jemaah haji terserang pailit, sehingga membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya kembali. Tidak ada pandangan lain dan modalnya tidak ada yang bisa diputar. Akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji. Selain itu, para pegawai juga ada yang membatalkan keberangkatan haji karena ada kebutuhan yang mendesak. Berita selanjutnya, seorang pemuda ditangkap polisi usai mengancam tetangganya. Ribut dengan tetangga, seorang pemuda di Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pelaku yakni D berusia 21 tahun merupakan warga Dusun Karangsari. Dilaporkan tetangganya sendiri yakni S berusia 32 tahun karena mengancam akan membunuh S dikarenakan kesalahpahaman antara keduanya.
Kronologisnya, saat korban sedang duduk di belakang rumahnya bersama sang istri pada Kamis lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tak berapa lama, datang pelaku D dengan mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba saja meneriaki korban dan istrinya. Menurut Kapolsek Gunung Sugih AKP Wawan Budiarto, mendampingi Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya, pelaku tersinggung karena korban mencari adiknya di rumah pelaku. Pelaku D tersinggung karena korban mengira adiknya yang berinisial R berusia 18 tahun yang tidak pulang ke rumah ada di rumah pelaku. Tak terima dengan penjelasan korban, pelaku kemudian mengajak korban duel dengannya. Menurut Wawan, korban pada saat itu hanya menanyakan kepada pelaku jika melihat keberadaan adiknya supaya diberitahu agar pulang. Karena merasa terancam, korban lalu melaporkan perbuatan D ke Mapolsek Gunung Sugih pada Sabtu 18 Maret 2022. Atas dasar laporan korban, pihak Polsek Gunung Sugih lantas menjemput pelaku dan membawanya ke Mapolsek Gunung Sugih guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.